Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai aplikasi yang sudah dibuat terkait lembar kerja pada saat pelatihan pemrograman berorientasi objek yang diadakan oleh BMTI. Oke, kita langsung saja. Kita buka Apache NetBeans-nya. Di sini sudah ada project yang sudah saya kerjakan, yaitu LK5, dan tugasnya ini adalah berbentuk kelompok. Kebetulan pada saat ini saya bersama teman-teman saya di kelompok 4. Oke, kita jalankan dulu apa aplikasi yang sudah dibuat. Pertama kita klik run, nanti akan muncul program Splash ya. Nah, loading, setelah itu akan masuk ke halaman login. Di halaman login kita masukkan username-nya, kemudian password-nya. Kemudian kita klik login. Nanti akan dihadapkan ke halaman sederhana yang di halaman ini ada beberapa menu pilihan, yaitu ada inheritance dengan contoh programnya, ada polymorphisme dengan contoh programnya, kemudian ada encapsulation dengan contoh programnya, kemudian ada analisis mengenai analisis inheritance, polymorphisme, enkapsulasi, dan aplikasi toko alat tulis. Nah, di about ini nanti isinya adalah mengenai pembuat dari aplikasi yang ini, yaitu anggota kelompok dari kelompok 4. Di yang pertama ini untuk tampilan yang inheritance. Kita masukkan panjangnya berapa, misalkan 5, lebarnya 6. Ketika diklik luas, maka langsung muncul luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar 5 kali 6 30. Kemudian kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, yaitu hasilnya 22. Kita close, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu aplikasi polymorphisme. Nah, kita masukkan panjangnya misalkan 6, lebarnya 4, dan tingginya adalah 4 misalkan. Jika kita pilih bidang yang persegi panjang, maka ini rumus yang digunakan adalah rumus yang persegi panjang, yaitu menghitung luasnya panjang kali lebar. Tingginya diabaikan. Begitu juga dengan keliling jika kita memilih persegi panjang. Tetapi ketika kita memilih balok, maka keliling ini diperhitungkan, sehingga panjang kali lebar kali tinggi ketika diklik luas akan muncul hasilnya, dan begitu juga dengan kelilingnya. Itu untuk contoh polymorphisme. Kemudian yang berikutnya adalah encapsulation. Nah, kita masukkan misalkan ID karyawannya 4, namanya misalkan Asdon, kemudian divisinya misalkan HRD, kemudian gajinya misalkan 1 juta. Ketika diklik submit, maka akan muncul ID-nya, namanya, divisi, dan gajinya. Ketika diklik hapus, ini nge-clear dari text file dan JLabel yang sudah dihasilkan tadi. Kita close. Kemudian dari 3 program tadi, inheritance, polymorphisme, dan enkapsulasi, ini ada analisis dari masing-masing program. Untuk analisis inheritance, contohnya adalah bahwa setiap inheritance itu mempunyai keyword extends. Jadi ketika kita membuat aplikasi atau program, salah satunya menggunakan bahasa pemrograman Java, ada extend-nya, berarti itu merupakan salah satu ciri dari inheritance. Nah, kelas A merupakan superkelas dari kelas B, yang merupakan subkelas dari kelas A. Jadi dapat terlihat bahwa kelas B juga mempunyai atribut dari kelas A, ya, seperti variabel X dan Y, sehingga pada kelas anak atau kelas B tidak lagi mendeklarasikan variabel X dan Y, karena inheritance itu adalah turunan daripada kelas induknya. Ya, di sini ada int X, int Y. Nah, di sini hanya tinggal int Z saja ya, karena int X dan Y nya sudah ada di superkelasnya. Itu contoh yang inheritance.
Kemudian ada analisis yang polimorfisme. Polimorfisme ini sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode yang dengan nama yang sama. Nah, penggunaan metode dengan nama yang sama dapat melalui metode overloading maupun metode overriding. Nah, terdapat keterkaitan erat antara polimorfisme dan inheritance. Nah, ini contoh daripada polimorfisme. Ada metode get bentuk dan hitung luas. Nah, kemudian di bagian kelas bujur sangkar dipakai lagi get bentuk dengan hitung luas. Di metode segitiga dipakai lagi get bentuk. Ini adalah contoh dari polimorfisme. Kemudian yang berikutnya ada analisis enkapsulasi. Nah, contoh dari enkapsulasi adalah mempunyai nama yang sama antara nama kelas dengan nama metode. Nah, jadi jika ada kesamaan antara nama kelas dengan nama metode, itu dapat dikatakan sebagai enkapsulasi. Nah, kemudian ada akses modifiernya, yaitu private yang digunakan kepada anggota kelas, kemudian protected yang digunakan kepada anggota kelasnya dan anggota kelasnya hasil inheritance dari kelas tersebut, kemudian ada public yang bisa digunakan untuk semua kelas, dan ada default ya, yang dapat digunakan kepada properti dan metode yang berada di luar kelas pada satu package yang sama. Ini adalah analisis dari enkapsulasi. Kemudian yang terakhir ada toko alat tulis. Di aplikasi toko alat tulis ini, stok ballpoint itu ada 150. Ini tidak bisa dirubah ya, karena sudah di set bahwa stok ballpoint 150, stok pensil 100, dan stok penghapus adalah 100. Nah, misalkan beli ballpoint itu jumlahnya 34. Jadi 34 kali 10.000, 340.000. Kemudian pensilnya misalkan 23, jadi 115.000, dan penghapusnya adalah 2 misalkan. Nah, jadi subtotal yang harus dibayar oleh pembeli adalah 459.000. Jika dia memberikan uang 500.000, maka kembaliannya adalah 41.000. Klik OK, itu transaksinya selesai. Nah, ketika dimasukkan semuanya, misalkan ya, contoh ini stoknya tinggal 116 lagi, kita masukkan, kemudian pensil 77 lagi, kemudian penghapus 98, sehingga stoknya habis. Nah, kita bayar ya, misalkan 180, oke ya, misalkan ini. Oke, nah jika stoknya habis, maka semua stok barang habis terjual, total uang yang diterima oleh toko adalah sebesar 2.200.000. Oke, nah ini adalah aplikasi sederhana mengenai toko alat tulis ya. Mungkin itu gambaran aplikasi yang sudah dibuat dari kelompok 4. Kita close ya. Untuk penjelasan source code-nya nanti bisa pantengin saja terus STV channel, saya akan jelaskan mengenai source code untuk membuat aplikasi tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.